Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan sebelumnya yang saya hormati Bapak pengasuh mata kuliah akuntansi manajemen dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan transfer pricing. Nah, pertama tentu kita bertanya-tanya apa itu pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan transfer pricing pada sebuah perusahaan. Nah, gimana dengan adanya pembahasan tentang pelaporan segmen ini, manajer dapat mengetahui bagaimana kinerja segmen-segmen yang ada di perusahaan. Begitu pula dengan evaluasi pusat investasi, diharapkan manajer akan mendapatkan data yang diperlukan untuk berbagai investasi. Nah, transfer pricing digunakan apabila perusahaan mempunyai beberapa cabang, dengan demikian bisa memindahkan produknya ke tempat-tempat yang paling menguntungkan atau memperoleh pendapatan yang optimal. Selanjutnya yaitu pelaporan segmen. Nah, untuk pelaporan segmen ini terkait pada perjalanan bisnisnya. Nah, dari berbagai macam produk atau jasa yang dapat beroperasi di berbagai wilayah geografis dan mencari keuntungan, peluang pertumbuhan bisnis, prospek kerja, promosi pemasaran, dan melaksanakan manajemen risiko. Sekarang masuk pada pengertian laporan keuangan segmen. Nah, adanya laporan segmen yaitu bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Nah, laporan keuangan segmen ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan, dan berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Nah, untuk pelaporan keuangan segmen perusahaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama segmen perusahaan, yang merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Kedua yaitu segmen geografis, yang merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Yang ketiga yaitu segmen industri, yang merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Selanjutnya yaitu dasar pelaporan keuangan segmen. Nah, dalam dasar pembagian pelaporan termasuk dalam pelaporan keuangan segmen ada beberapa. Yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi, merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva, merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh terjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Selanjutnya, aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Nah, untuk menjelaskan unsur aktiva segmen dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen. Ketiga, aktivasi segmen merupakan semua aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen tertentu. Nah, sedangkan untuk mengungkapkan kewajiban segmen biasanya tidak dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau hanya bisa dianggap meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan berdasarkan suatu hasil operasi. Selanjutnya yaitu masuk pada informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Nah, dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dalam dan indikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan
atau pendapatan operasi lainnya. Nah, ada pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri. Dan aktiva segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai presentasi dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dari informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Selanjutnya yaitu pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Nah, yang dimaksud dengan pendapatan segmen yaitu pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Sedangkan beban segmen yaitu beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Selanjutnya itu evaluasi pusat investasi. Nah, di sini ada jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center yang merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center yang merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Ketiga itu pusat laba atau profit center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat itu pusat investasi atau investment center yang merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Dan yang terakhir yaitu transfer pricing. Nah, yang dimaksud dengan transfer pricing yaitu harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Nah, contohnya misalkan ada perusahaan ABC memiliki beberapa divisi. Nah, semisal ada divisi A sebagai divisi suku cadang motor dan divisi B adalah divisi motor, kemudian timbul adanya jual beli antara kedua divisi tersebut. Nah, divisi A menjual suku cadang kepada divisi B sedangkan menggunakan harga transfer. Selain itu, divisi B juga dapat mengambil suku cadang di perusahaan luar atau eksternal dengan membayar sejumlah harga transfer juga. Nah, harga transfer biasanya digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Nah, dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk, barang, dan jasa disebut sebagai penjual dan divisi yang membeli produk, barang, jasa disebut pembeli. Sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat yaitu yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan atau sebaliknya menentukan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Sedangkan yang kedua yaitu keputusan penetapan harga transfer. Itu jika dibeli dalam perusahaan pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjual dan pembeli. Nah, sedangkan tujuan dari penetapan harga transfer yaitu dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Ketiga, dapat membantu mengukur cash flow anak atau cabang perusahaan. Keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, biaya masuk, dan biaya pengiriman. Dan yang kelima yaitu memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Nah, di sini ada metode penentuan harga transfer. Yang pertama itu metode market price atau harga pasar. Kedua, metode harga pokok.
ketiga metode negosiasi, dan yang keempat itu metode koordinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.